Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan kaifiyatu sama'il hadits, cara mendengarkan dan menyampaikan hadits. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walau qala ajaztu riwayat hadzal kitabi liman ahabba riwayatahu anni. Dan kalau ia mengatakan saya ijazahkan riwayat kitab ini terhadap orang yang ingin meriwayatkannya dariku. Faqad katabahu Abul Fathi Muhammad ibn Al-Husain Al-Asadi wa sawwagahu ghairuhu wa qawahu Ibnu Salah. Dan telah ditulis oleh Abul Fathi Muhammad ibn Al-Husain Al-Asadi dan selainnya membolehkan dan Ibnu Salah menguatkannya. Artinya boleh saja kalau ada seorang guru yang bilang saya ijazahkan riwayat kitab ini bagi siapa saja yang mau meriwayatkannya, boleh atau tidak diriwayatkan, boleh. Dikuatkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Terus Wa kadzalika law qala ajaztu laka wa liwaladika wa nasrika wa akibika wa riwayat hadzal kitabi. Dan demikian pula kalau ia mengatakan saya ijazahkan kepadamu dan kepada anakmu dan cucumu dan keturunanmu riwayat kitab ini. Luas sekali ini sampai ke cucu-cucunya dia ijazahkan. Aw ma yajuzu li riwayatuhu faqad jawazaha jama'atun. Atau apa yang saya boleh meriwayatkannya, maka sekelompok para ulama telah membolehkannya. Minhum Abu Bakr ibn Abi Dawud qala li rajulin ajaztu laka wa li auladika wa li hablil hablati. Dan di antara mereka yaitu Abu Bakar ibn Abu Dawud, ia berkata kepada seseorang, saya ijazahkan untukmu dan anakmu dan anak keturunanmu. Paham tak? Saya ijazahkan kepada kamu dan kepada anakmu dan kepada kandungan anakmu kalau nanti dia mengandung. Habl. Kandungan dari kandungan. Seperti jual beli jahiliyah. Dia bilang, saya jual kepada kamu ya kandungan yang ada dalam kandungan ini. Jadi bukan yang isi kandungan dia jual. Tapi kalau itu yang di dalam kandungan hamil, itu dia mau jual. Nah, jadi ini ijazahkan juga begitu. Ijazahkan juga seperti itu. Saya ijazahkan kepada kamu buku ini dan kepada anakmu. Dan kalau anakmu nanti punya istri mengandung, saya ijazahkan juga kepada anak dari anakmu. Terus Wa amma law qala ajaztu liman yujadu min bani fulanin. Adapun kalau ia mengatakan saya ijazahkan terhadap orang yang didapati dari keturunan fulan. Faqad hakal khatibu jawazaha 'anil qadi Abi Ya'la ibn al-Fada'i al-Hanbali wa Abi al-Fadl ibn Amrus al-Maliki. Dan telah dihikayatkan al-Khatib membolehkannya dari al-Qadi Abi Ya'la ibn al-Fara' al-Hanbali dan Abi al-Fadl ibn Amrus al-Maliki. Ini semua diperselisihkan ya, boleh atau tidak meriwayatkannya seperti itu. Terus Wahakahu Ibnu Sabbaghi an ta'ifatin, dan dihikayatkan oleh Ibnu Sabbagh dari sekelompok orang. Thumma dha'afa dzalika, kemudian ia mendoifkan hal tersebut. Dia hikayatkan, ini ada diriwayatkan bahwa boleh meriwayatkan dengan itu, tapi beliau katakan tapi ini dhaif. Wa qala hadza yubna ala anna al-ijazata idnun aw muhadathatun. Dan ia mengatakan ini dibangun di atas ijazah adalah izin atau pembicaraan. Itu hanya izin atau hanya sekedar dibicarakan? Sudah izin atau tidak? Kan ada orang itu, dia cerita, bukan izin riwayat. Dia cuma ceritakan. Paham kan? Maka perlu dibedakan ini di majelis apa dia ngomong. Di majelis menyampaikan hadis atau hanya cerita biasa. Karena ijazah itu juga begitu. Ijazah itu dibangun di atas izin untuk dia meriwayatkan atau hanya sekedar cerita, saya punya buku-buku begini, saya punya riwayat-riwayat ini. Itu hanya cerita atau izin meriwayatkan. Nah, itu dibangun di atas itu. Perbedaannya. Terus
Wa kadzalika dha'afaha Ibnu Shalah, dan demikian pula Ibnu Shalah mendhaifkannya. Wa awrada al-ijazata litifli as-saghiri alladhi la yukhatibu mithlahu Yukhatabu. dan ia mendatangkan ijazah untuk anak kecil yang ia tidak berbicara dengan semisalnya. Tidak diajak bicara dengan semisal. Jadi orang seperti itu tidak bisa diajak bicara, baru diajak main-main. Itu dia katakan tidak dibolehkan untuk meriwayatkan. Ada orang tuh masih bayi-bayi, dibilang, saya riwayatkan buku-buku ini kepada kamu. Itu anak tidak tahu masalah. Dia hanya tahu makan permen atau apa, begitu kan? Iya. Apakah boleh itu anak nanti besar dia meriwayatkan darinya? Dia bilang tidak. Tidak, kan dia tidak tahu apa yang dia dengar. Terus. Wa dzakara al-Khatib annahu qala lil qadi Abi Thayyib, dan Al-Khatib menyebutkan bahwasanya ia berkata kepada Al-Qadi Abi Thayyib, inna ba'du ashabina qala la tasihhu al-ijazatu illa liman yasihu sama'uhu. Bahwasanya sesungguhnya sebagian sahabat kami mengatakan, Yaitu Syafi'iyah. Karena Al-Qadi Abu Thayyib Syafi'iyah. Abu Suja. Iya. Pengarang matan Abu Suja. tidak boleh mengijazahkan kecuali terhadap orang yang benar pendengarannya. Yang sah dia mendengar. Ya, artinya kalau sah dia mendengarkan hadis, boleh meriwayatkan darinya. Kalau dia tidak sah mendengarkan hadis, tidak boleh kita meriwayatkan darinya. Faqad qala yujizul ghaibu anhu wa la yasihu sama'uhu anhu. Kemudian ia mengatakan dan telah diijazahkan kepada orang yang tidak hadir darinya dan tidak benar pendengarannya. Thumma rajjaha al-Khatib sihhatal ijazati lis-saghiri. Kemudian Al-Khatib merujukkan benarnya mengijazahkan untuk anak kecil. Qala wa huwa alladhi ra'ayna kafata shaykhina yaf'alunahu yujizuna lil atfali min ghairi ay yas'alu an a'malihim. Dan ia mengatakan maksudnya dialah yang kami memandang seluruhnya kepada guru-guru kami. Nah, seluruh guru-guru kami berpendapat boleh hal tersebut. Maksudnya untuk anak kecil ya, untuk anak kecil. Mereka melakukannya, mengijazahkan untuk anak-anak kecil tanpa menanyakan tentang umur mereka. Walam narahum ajazu liman lam yakun mawjudan fil hali wallahu a'lam. Dan kami tidak melihat mereka mengijazahkan terhadap orang yang tidak ada pada keadaan ini. Baik, antum paham ini? Tidak dinukil dari mereka membolehkan ijazah kepada hablul hablah yang masih di kandungan. Tapi kalau yang anak kecil yang sudah ada sekarang, mereka bolehkan. Adapun belum ada sama sekali sekarang, ya keturunannya, mereka tidak mengatakan, tidak memandang boleh hal tersebut. Walau qala ajaztu laka an tarwiya anni ma sahha indaka mimma sami'tahu wa ma usammi'uhu Mimma sami'tuhu wa ma sausammi'uhu. Dan kalau ia mengatakan saya mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku apa yang saya dengar, artinya dari gurunya. Terus dan apa yang saya akan memperdengarkannya. Fal awwalu jaidun wa tsani fasidun. Maka yang pertama baik dan yang kedua fasid. artinya kalau yang pertama bolehlah, bisa. Saya akan ijazahkan pada kamu apa yang saya dengar sekarang. Adapun apa yang saya akan perdengarkan, kan belum, bisa saya meninggal besok, meninggal lusa. Nah, belum dia dengar, itu pasti. Wa qad hawala Ibnu Shalah takhrijahu ala anna al-ijazata idnun kalwakalati. Dan Ibnu Shalah telah berusaha mentakhrij bahwasanya ijazah adalah bentuk izin seperti perwakilan. Wa fima law qala wakaltuka fi bai'i ma ta'amlikuhu khilafun. Kan boleh tak dijual beli? Boleh nggak saya bilang begini? Apa dia bilang? Maka pada apa yang kalau ia mengatakan saya wakilkan kepadamu pada jual beli apa yang saya akan memilikinya terdapat khilaf. Boleh nggak orang bilang begini? Saya ini belum beli ini barang, tapi saya bilang ke Ramadan misalnya, saya wakilkan kamu untuk menjual apa yang nanti yang saya akan beli. Belum saya beli, tapi saya sudah wakilkan Ramadan. Boleh atau tidak itu? Kalau antum bilang boleh, buahnya nanti di sana. Berarti boleh meriwayatkan sebelum saya sampaikan. Ya, makanya di sini asalnya khilaf, kan kias toh. Dikiaskan bolehnya wakil diwakilkan.
sebelum saya punya. Sebelum saya punya. Atau tidak boleh. Dipahamkan? Bagi pendapat yang mengatakan tidak boleh. Karena tidak boleh mewakilkan apa yang belum dimiliki. Karena tidak boleh menjual apa yang belum dimiliki. Maka di sini nanti tidak boleh diriwayat apa yang dia belum miliki riwayatnya. Paham maksudnya ini pembahasan? Wa amal ijazatu bima yarwihi ijazatan. Adapun ijazah dengan apa yang ia meriwayatkannya dengan berupa ijazah. Falladhi alaihi al-jumhur riwayatu bil ijazati halal ijazati wa in ta'addadat. Maka yang berada di atasnya adalah jumhur yang meriwayatkan dengan ijazah terhadap ijazah walaupun berbilang. Boleh. Artinya riwayat ijazah dengan ijazah itu dibolehkan walaupun berbilang. Terus. Wa mimman nassa ala dzalika ad-Daruqutni wa Syekhu Abul Abbas ibn Hugda wal Hafidh Abu Nu'aim al-Asbahani wal Khatib wa ghairu wahid min al-ulama'i. Dan di antara yang menaskan atas hal tersebut yaitu Daruqutni dan guru-gurunya yaitu Abul Abbas ibn Hugda, Al-Hafidh Abu Nu'aim al-Asbahani, Al-Khatib dan banyak dari para ulama. Banyak yang menaskan boleh riwayat ke ijazah atas ijazah. Terus. Qala Ibnu Shalah wa mana'a min dzalika ba'du may yu'taddu bihi man la yu'taddu bihi min al-mutaakhirin wa sahihu alladhi 'alaihi al-hamalu jawazuhu wa shabbahu dzalika bi tawkilil wakil. Masya Allah. Dan Ibnu Shalah mengatakan dan dilarang dari hal tersebut dan sebagian daripada orang yang dianggap tidak dianggap, makanya adalah dilarang oleh orang yang tidak dianggap dari kalangan mutaakhirin. Dan dilarang dari orang yang tidak dianggap dari kalangan mutaakhirin. Tidak ada lainnya? Harus ada lainnya. Dan dilarang dari orang yang tidak dianggap dari kalangan mutaakhirin dan yang berada di atasnya adalah amalan yang dibolehkan. Boleh saja mewakilkan wakil. Saya ijazahkan, Ramadan saya ijazahkan sama kamu masalah ini, buku ini. Boleh lagi dia ijazahkan, wakilkan ke orang lagi. Tidak ada masalah walaupun berbilang wakilnya. Iya, ini dibolehkan. Terus? Dan mereka menyamakan hal tersebut dengan mewakilkan seorang wakil. Paham tak? Mewakilkan wakil, barang yang sudah ada ini. Iya, saya wakilkan kepada kamu untuk menjual barang ini. Misalnya ke Ramadan. Ramadan wakilkan lagi ke Fahri. Saya wakilkan kepada kamu ini. Kan nanti dia bagi apanya itu biasa orang begitu. Bagi fee-nya. Nah, bagi fee-nya. Kan misalnya dari asal dapat berapa? 10 juta. Mereka bagi. Paham kan? Jadi mewakilkan wakil mewakilkan boleh. Maka ijazah juga boleh begitu. Dalam periwayatan dengan ijazah boleh. Kalau dia sudah diijazahkan sama gurunya yang pernah berjumpa dengan dia, kemudian dia wakilkan lagi ijazahnya. Itu dibolehkan. Mayoritas membolehkan hal tersebut. Selesai ijazah. Setelahnya adalah riwayat dengan al-munawalah. Munawalah bentuk juga dari ijazah. Tapi ini bentuk khusus. Bentuk khususnya. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.